Ramalan zodiak Aquarius di tahun 2025. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak harian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan zodiak Aquarius di tahun 2025. Nah, seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja seperti apa yang terjadi di kartu yang pertama. Di tahun 2025 bagi teman-teman Aquarius, kamu memang juga harus bisa untuk lebih memperbaiki komunikasi. Apapun itu kamu harus bisa untuk lebih memperbaiki komunikasi dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Artinya apa? Ketika emang kamu sudah lama putus komunikasi dengan seseorang di tahun 2025 ini, emang juga sebisa mungkin kamu harus bisa untuk memperbaiki koneksi dengan orang tersebut. Jadi ya jangan sampai kamu di tahun 2025 ini ada beberapa interaksi atau koneksi komunikasi yang buruk. Koneksi yang buruk dengan beberapa pihak. Karena apa? Koneksi yang buruk dengan beberapa pihak itu juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang nggak terlalu bagus untuk personal diri kamu. Itu poin pertama. Dan kemudian yang kedua, di tahun 2025 mungkin masih ada beberapa orang yang nggak suka, nggak senang gitu loh dengan beberapa hal-hal baik yang terjadi di dalam diri kamu. Tapi ya sudahlah, nggak usah terlalu diperhatikan hal-hal seperti itu. Dan memang juga ada beberapa orang yang berpotensi untuk menjegal kamu, untuk menjatuhkan kamu. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk bersyukur karena kamu tetap bertahan gitu loh. Walaupun memang di tahun 2025 ada beberapa orang yang pengen menjatuhkan kamu, tapi di sini kamu tetap bisa bertahan. Dan hati-hati juga, memang dalam posisi saat ini pun kamu juga akan merasakan ada beberapa gangguan dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Tapi kamu tetap harus bisa fokus gitu loh. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa untuk lebih terfokus dengan apapun yang bisa terjadi dalam diri kamu. Karena dengan kau bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang kamu kerjakan, tentu ini juga nanti akan bisa untuk menghadirkan situasi yang baik, situasi yang positif yang akan terus terjadi pada diri kamu. Dan memang dalam situasi pekerjaan, usaha di tahun 2025 ya pasti ada sikutan, gangguan dari beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Tapi ya memang dalam kondisi saat ini kamu juga harus bersyukur gitu. Karena emang dalam kondisi saat ini kamu sudah mulai mampu gitu loh. Untuk apa? Untuk memahami segala situasi yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus, bahagiakan diri sendiri, bahagiakan orang tua kamu. Karena apa? Dua ini merupakan faktor penting, termasuk pasangan ya, keluarga itu. Artinya apa? Situasi nggak usah peduli orang lain mau cuap-cuap apa terkait dengan apa yang terjadi pada diri kamu, tapi kamu saatnya sudah mulai bisa untuk bersyukur gitu loh. Di tahun 2025 kamu akan mampu untuk mendapatkan derajat kehidupan yang semakin baik, akan mendapatkan derajat kehidupan yang semakin tinggi, dan kamu akan ditempatkan di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dan kemudian di dalam posisi finansial bagaimana? Untuk posisi awal ya, sampai lebaran ya, Januari, Februari, Maret, April ya. Posisi 4 bulan pertama ini memang cukup krusial sekali. Kenapa saya katakan cukup krusial? Karena memang posisinya adalah di tahun 2025 awal, kamu juga akan berhadapan dengan berbagai macam indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Pengeluaran inilah, pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Sehingga dalam kondisi yang terjadi saat ini kamu juga jangan khawatir, jangan terlalu cemas gitu loh dengan kondisi keuangan kamu. Karena memang biasanya kan memang Aquarius seperti itu siklusnya gitu kan. Di awal itu agak ngos-ngosan, tapi di fase menjelang akhir tahun selalu meledak-meletup rezekinya. Sehingga memang dalam kondisi memang di posisi awal memang kamu juga harus berhati-hati. Dan kemudian di posisi pertengahan tahun 2025 ya, Juni, Juli, Agustus, memang kamu di sini harus bisa untuk lebih apa ya istilahnya, punya prioritas lah istilahnya
terkait dengan kondisi finansial kamu. Karena dengan kamu punya prioritas secara kondisi finansial, tentu ini juga nanti akan memberikan satu hal yang positif, akan memberikan satu hal yang baik di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian justru di bulan Ber ya, Oktober, November, Desember, bahkan September, kamu juga akan merasakan rezeki-rezeki yang terus melimpah. Artinya apa? Justru rezeki besar itu ada di posisi penutupan. Seperti tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu gitu loh. Dan kalau bicara soal hutang-hutang yang ada memang sebagian ada yang bisa terselesaikan, tapi ingat, dalam posisi saat ini kamu juga tidak boleh untuk membuka lubang kembali. Kamu nggak boleh ada hutang lagi. Artinya apa? Ketika ada yang sudah tertutup, ada yang sudah lunas, sudah hentikan di situ. Jangan sampai ada hutang kembali. Karena ketika ada hutang kembali, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan nikmati aja di tahun 2025 ini dengan segala macam hal yang baik. Dan kemudian memang kalau bisa dikatakan saat ini, kesabaran kamu juga akan bisa untuk membuahkan hasil yang baik. Artinya apa? Dalam situasi saat ini pun kamu juga akan dapat keberhasilan, kamu akan dapat kesuksesan yang terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam sisi rumah tangga pun juga di tahun 2025, rezeki itu akan terus mengalir. Rezeki akan terus mengalir terkait dengan beberapa hal yang luar biasa di dalam diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini pun kamu juga bisa untuk mendapatkan harapan-harapan yang terwujud gitu loh. Jadi bagi teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga, ada harapan-harapan yang memang juga akan terus menjadi kenyataan terkait dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Bagi kamu yang mempunyai rencana menikah di tahun 2025, ada perjalanan yang saya rasa jauh lebih baik ya. Lika-likunya memang masih ada, tapi di tahun 2025 kamu juga akan bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal yang cukup bagus di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian bagi kamu yang single, tahun 2025 ini memang juga fokus perbaiki diri dulu. Artinya apa? Kamu harus peduli dengan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Wujudkan harapan kamu terlebih dahulu, baru berpikir soal untuk mendapatkan pasangan. Karena kalau kamu terlalu pikir pasangan, yang ada nanti malah akan bisa untuk merugikan bagi diri kamu secara personal. Jadi tentu ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan juga. Jadi kurang lebih seperti ini untuk teman-teman Aquarius di tahun 2025. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lapodene Pangasuti, Jaya Didinang Liat, Rahayu Sakudumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.